Bapak Ibu menyampaikan tidak percaya dengan lembaga-lembaga di kepolisian, kejaksaan, sampai dengan KPK. Itu mungkin pandangan umum kita semua ya Pak. Kemudian pertanyaan saya, harus kepada siapa masyarakat percaya? Padahal lembaga-lembaga itu lembaga tertinggi dalam menangani kasus korupsi. Lembaga tinggi, kita tidak pernah mengenal lembaga tertinggi. Di garis bawahi, di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar kita sebagai amandemen, kita mengenal istilah lembaga tinggi. Tidak ada istilah lembaga tertinggi lagi. Tetapi isu politik yang hangat mau mengamandemen, mau memunculkan lembaga tertinggi kembali, yaitu MPR. Oke, itu sepintas. Nah, kepada siapa kita harus percaya? Bapak Ibu, kita disuguhkan hal-hal yang tidak pernah optimis itu lahir. Selalu muncul negatif terus. Dan saya selalu bertanya, Pak, Bapak optimis negara mau maju? Saya selalu berpikir, ya gimana negara mau maju, Pak? Kalau tidak pernah ada pemimpin, menteri, itu memiliki kebijakan yang bagus. Bapak Ibu kuliah di UT, menteri pendidikannya berpikir nggak, kurikulum apa yang baik untuk UT? UT punya rektor, kurikulumnya dijelasin sama rektor, menteri pengambil kebijakan. Ada. Lulusan UT seperti apa, mau ditambah skillnya seperti apa, untuk industri seperti apa? Ada nggak kebijakan duduk bareng antara menteri perindustrian dengan menteri pendidikan dengan rektor kampus? Nggak pernah ada. Bos coba bukan di Google, ada nggak? Menteri perindustrian dan menteri pendidikan duduk bareng sama rektor? Nggak ada. Nggak ada. Nah, lalu kepada siapa kita harus percaya? Kalau kita orang beriman, ya, ketika Bapak Ibu tidak merasa percaya sama siapapun dan kita tidak berani untuk memprotes atau berdemo, maka cukup didoakan. Doakan saja, doakan yang baik-baik. Semoga Pak Jokowi dipilih, semoga Pak Jokowi nggak bosan nyelontek terus. Kita doakan saja. Saya selalu bilang ini. Kadang-kadang kan kita lihat di bawah presiden punya, tanya wartawan nyelontek. Bukan soal praktek dan praktek itu udah beda lagi. Artinya apa? Ya kita doakan saja. Semoga kejaksaan, jaksa agungnya keras. Semoga kepolisian, kapolrinya bagus. Saya rasa kali Listio Sigit ini bagus. Kapolri sekarang hari ini dia terbuka dengan kritik dan masukannya, dan dia tidak menampakkan ada ketika statement Kapolri kita hari ini di wartawan menunjukkan dia seorang arogansi, tidak ada. Beda dengan Pak Tito, ketika ada masalah ditanya wartawan dia kalahkan di kamu. Tapi Pak Listio Sigit ini sangat kalem orangnya, ramah sekali ngomong. Walaupun dia dibuat pusing kasus Sambo. Boleh cek bukannya Pak Kapolri kasus Sambo, penting banget di Sambo. Ya. Ketika upacara luka itu pusing kan bukan dia tuh. Coba boleh cek video di YouTube itu. Bagaimana Pak Kapolri itu wajahnya nggak seceria yang lainnya, karena ada beban Sambo. Jadi bagi saya hanya percaya berdoa kepada Tuhan dan kepada Allah agar ketiga lembaga ini diberikan pemimpin yang memang punya akal dan nurani. Kalau pemimpin pada aku nggak punya akal nurani, Pak, aduh gila Pak, hancur Pak. Ada kasus yang menarik, seorang hakim dalam persidangan di daerah Jawa Tengah karena seorang nenek mengambil singkong di lahan perusahaan. Lalu si hakim dalam putusannya, dengan ini saya memutuskan dengan seadilnya kepada para pengunjung pengadilan dan juga kepada warga setempat si nenek tinggal, dengan hukuman memberikan sumbangan sekilas kepada si nenek karena telah lalai bertetangga memelihara si nenek yang seorang itu. Tetap pukulan palu, semua nangis dalam persidangan. Apa yang terjadi? Semuanya patungan memberikan sumbangan dari si nenek.